Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Bintarti Widaningrum. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semua sehat bukan? Ya, kita kembali lagi belajar IPA, yaitu materi reproduksi. Sebelum Ibu beranjak ke materinya, Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk tidak lupa mengumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan. Seperti di hari kemarin, kamu masih beberapa belum mengumpulkan tugas mengenai alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Ibu tunggu tugasnya ya. Kemudian, berkaitan dengan tugas ini, untuk apa sebenarnya? Karena Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan yang terdiri dari tugas dan soal ulangan yang nanti dikirim dalam bentuk Google Form dan penilaian keterampilan yang berupa bisa laporan praktikum, bisa laporan pengamatan, maupun produk yang harus kamu buat. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa mengumpulkan tugas. Oke? Kita beranjak pada materi reproduksi. Kemarin kamu sudah mempelajari mengenai alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Sudah kamu gambarkan dan kamu sudah mengenal beberapa istilah pada alat reproduksi tersebut. Pada pria, memiliki alat kelamin yang dapat menghasilkan sperma. Ayo, namanya apa? Ya, bagus. Testis. Testis adalah alat kelamin pria yang menghasilkan sperma. Kemudian, ada lagi pada wanita. Ada alat yang bisa menghasilkan sel kelamin wanita, yaitu yang disebut dengan sel telur. Alat kelamin apa yang menghasilkan sel telur? Iya, bagus sekali. Yaitu ovarium atau kandung telur. Mudah-mudahan kalian masih mengingat istilah-istilah tersebut. Ya, kita awali dengan spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses yang dilakukan oleh alat kelamin pria yang disebut testis untuk menghasilkan sperma. Kita lihat di bawah gambar ini, ada gambar yang namanya testis. Ya, spermatogenesis terjadi di dalam testis, yaitu alat kelamin ini yang disebut dengan testis. Tepatnya di dalam saluran-saluran yang ada di dalam testis disebut dengan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus ini terdapat sel epitel benih atau yang disebut dengan spermatogonia atau disebut dengan sel induk sperma. Sel induk sperma atau spermatogonia ini akan membelah terus memperbanyak diri, lalu masing-masing akan berdiferensi berubah menjadi apa? Spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini kemudian membelah lagi menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid dan akhirnya dihasilkanlah sperma. Spermatogenesis. Anak-anakku, sebelumnya Ibu sudah jelaskan apa itu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses menghasilkan sperma. Bagaimana tahap menghasilkan sperma ini? Kita lihat bagan berikut. Diawali dengan spermatogonium atau sel induk sperma. Sel induk sperma ini akan memperbanyak diri secara mitosis sehingga dihasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini kemudian akan membelah secara meiosis, yaitu pada meiosis pertama
dia akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua, sehingga masing-masing akan membelah menjadi 2 spermatid. Akhirnya, sekarang didapati 4 spermatid. Masing-masing spermatid ini belum memiliki ekor. Kemudian, masing-masing spermatid ini membentuk ekor. Sehingga kita tampak di sini sel sperma yang sudah memiliki ekor. Inilah tahapan dari spermatogenesis. Oogenesis, proses menghasilkan sel telur atau ovum, diawali dengan oogonium atau sel indung telur, di mana sel ini akan mengalami pertumbuhan sehingga dihasilkan oosit primer. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis, yaitu 2 kali pembelahan. Pada meiosis pertama, oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar atau badan kutub atau disebut juga dengan polosit. Jadi, oosit primer akan membelah pada meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga dihasilkan ootit dan dihasilkan badan polar. Badan polar yang sebelumnya tadi juga akan membelah menjadi 2 sehingga dihasilkan 2 badan polar. Pada akhir meiosis 2 ini dihasilkan 1 ootit dan 3 badan polar. 1 ootit ini akan berkembang menjadi sel telur atau yang disebut dengan ovum. Sedangkan 3 badan polar ini akan luluh atau hancur. Oleh karena itu, pada wanita, setiap bulan ovarium akan menghasilkan 1 sel telur atau ovum. Demikianlah tahapan dari peristiwa oogenesis. Fase menstruasi atau siklus menstruasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, di mana ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum atau folikel yang sel telurnya telah lepas akan mengkerut menjadi korpus albicans, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium atau dinding rahim dan ovum. Ditandai dengan pendarahan dari uterus atau rahim selama lebih kurang 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Oke, fase menstruasi kalian sudah paham sedikit? Jadi, menstruasi ini terjadi karena luruh atau hancurnya dinding rahim endometrium yang disebabkan karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Oleh karena itu tidak ada calon embrio atau janin yang menempel pada dinding endometrium rahim, sehingga dinding ini tidak digunakan lagi. Kemudian
hormon estrogen dan progesteronnya terhenti, sehingga dinding endometrium ini tidak akan bisa dipertahankan. Oleh karena itu, akan luruh atau hancur menjadi darah menstruasi. Oke, paham anak-anakku semua?